Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang sistem pencernaan makanan. Pada sistem pencernaan makanan kita akan bahas fungsi makanan, zat makanan dan peranan dalam tubuh serta zat aditif. Fungsi makanan pertama sebagai sumber energi, sebagai pembangun tubuh, sebagai pengatur proses-proses dalam tubuh, dan untuk pertahanan tubuh. Syarat-syarat makanan yang baik adalah higienis, artinya bersih, kemudian mengandung gizi yang cukup, mudah dicerna oleh tubuh kita, mengandung vitamin dan mineral. Berdasarkan kebutuhannya oleh tubuh dibedakan menjadi makronutrien, itu zat-zat yang dibutuhkan dalam jumlah besar, contohnya adalah karbohidrat, lemak dan protein. Sedangkan mikronutrien, zat-zat yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit, misalnya vitamin dan mineral. Zat-zat makanan yang pertama, karbohidrat. Karbohidrat berfungsi sebagai sumber energi, pengatur proses metabolisme, menjaga keseimbangan asam basa, bahan pembentuk struktur sel, jaringan, dan organ. 1 gram karbohidrat mengandung 4,1 kalori. Struktur karbohidrat dibedakan menjadi 3. Monosakarida, 1 gugus gula, contohnya adalah glukosa, fruktosa, galaktosa, manosa. Disakarida terdiri dari 2 gugus gula, contohnya adalah maltosa, sukrosa, dan laktosa. Sedangkan polisakarida terdiri dari lebih dari 3 gugus gula, contohnya amilum, selulosa, dan glikogen. Yang kedua adalah lemak. Lemak berfungsi sebagai sumber energi, pelindung alat-alat tubuh yang lunak, dan pelindung tubuh dari suhu yang rendah. Bahan penyusun membran sel, pelarut vitamin tertentu, penahan rasa lapar. Jadi kalau kita banyak lemak biasanya suka bisa mengurangi rasa lapar. Struktur kimia lemak terdiri dari gliserol, trigliserol. 1 gram lemak mengandung 9,3 kalori. Berdasarkan komposisi kimianya, lemak dibedakan menjadi lemak sederhana, trigliserida, terdiri dari 1 molekul lemak, 1 molekul gliserol dan 3 molekul asam lemak, contohnya adalah lilin atau wox, kemudian malam atau plastisin, dan minyak. Lemak campuran itu gabungan antara lemak dengan bukan lemak, contohnya adalah seperti fosfat ya, lemak dan fosfat, lemak dengan protein, lemak dengan glukosa ya, lipoprotein, lemak dengan protein, fosfolipid, fosfat dengan lemak, glikolipid, lemak dengan karbohidrat atau glukosa. Derivat lemak, senyawa yang dihasilkan dari proses hidrolisis atau pemecahan lemak, misalnya kolesterol, asam lemak sterol, dan gliserol. Berdasarkan ikatan kimianya, asam lemak dibedakan menjadi asam lemak jenuh, non-esensial, dapat disintesis oleh tubuh, berwujud padat pada suhu kamar, berasal dari lemak hewan, contohnya adalah mentega dan gaji. Lemak tak jenuh esensial, berwujud cair pada suhu kamar, contohnya adalah minyak goreng, minyak kedelai, dan minyak jagung. Protein berfungsi sebagai zat pembangun dan pelindung tubuh, mensintesis substansi penting, misalnya hormon, enzim, antibodi, dan organel-organel sel. Menjaga pH cairan tubuh, sumber energi,
perbaikan dan pertumbuhan, serta pemeliharaan struktur sel, jaringan, dan organ. 1 gram protein mengandung 4,1 kalori. Struktur kimia protein merupakan makromolekul yang tersusun atas asam amino. Ada 20 macam asam amino yang diperlukan oleh tubuh. Dikelompokkan menjadi 2 macam, esensial dan non esensial. Ya, di sini sudah digambarkan atau sudah ditayangkan. Di sini ada yang esensial. Esensial artinya asam amino yang dibutuhkan oleh tubuh tapi tidak bisa disintesis dari dalam tubuh. Jadi harus didatangkan melalui bahan makanan. Sedangkan asam amino non esensial diperlukan oleh tubuh dan dapat disintesis di dalam tubuh. Air merupakan komponen utama protoplasma sel dan berperan dalam metabolisme sel. Air sebagai pelarut beberapa jenis bahan makanan dan vitamin, menjaga tekanan osmotik sel, mengangkut makanan ke jaringan tubuh, mengangkut sisa metabolisme ke luar tubuh, medium berbagai reaksi kimia di dalam tubuh, dan menjaga keseimbangan suhu tubuh. Vitamin dan mineral. Vitamin adalah senyawa organik kompleks yang esensial untuk pertumbuhan dan fungsi fisiologis tubuh. Berdasarkan sifat kelarutannya dibedakan menjadi 2 macam. Vitamin yang larut dalam air contohnya adalah vitamin B dan C, sedangkan vitamin yang larut dalam lemak contohnya adalah vitamin A, D, E, dan K. Mineral merupakan substansi anorganik dan pada umumnya ditemukan dalam bentuk ion. Fungsinya menjaga keseimbangan asam basa dan pembentukan struktur tubuh. Dibedakan menjadi 2 golongan, makroelemen dan mikroelemen. Makroelemen contohnya di sini adalah natrium, kalium, kalsium, fosfat, magnesium, klor, dan sulfur. Sedangkan yang mikro yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit contohnya adalah mangan, zinc, kuprum, kobalt, kronium, dan molybdenum. Teknologi pangan adalah teknologi aplikasi ilmu pangan ke dalam sistem seleksi, pengawetan, pengolahan, pengemasan, distribusi, dan pemanfaatan sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air. Baik yang diolah maupun yang tidak diolah bersifat baik, aman, dan bergizi. Ya, di sini disajikan ya ini secara pengawetan secara biologi dengan pemanfaatan mikroorganisme. Pengawetan secara fisik ini, pengawetan secara kimia, ya bisa diasinkan, bisa dimaniskan. Demikian video pembelajaran pencernaan kimia pada kali ini. Nanti kita lanjutkan dengan video sistem pencernaan pada manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.